حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور. Ya, jadi itu keramat dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, dengan ketentuannya kepada hambanya yang dicintainya, kepada Rasulnya. Itu namanya mukjizat, ya. Allah zahirkan kepada hambanya yang soleh, yang ahli ibadat, yang disebut namanya wali, maka namanya itu karomat, ya. Ada juga Allah zahirkan kudrat iradatnya kepada hambanya yang maksiat, hambanya yang fasik. Namanya itu bermacam-macam, ada namanya sihir, ada juga namanya hipnotis, ya, sama aja itu juga perbuatannya Allah. Tapi Allah lakukan kepada hambanya yang zalim, yang fasik, terjadi sesuatu yang menyalahi adat. Itu bukan karamat, itu namanya sihir atau hipnotis. Misalnya ada orang membuka, menampakkan sapu tangan, itu diurainya, tidak ada apa-apa itu sapu tangan. Kemudian digulungnya itu sapu tangan, dibuka, ternyata ada telur, umpama, ternyata ada kembang, ternyata ada burung darah kuku. Nah itu sihir namanya atau hipnotis. Lihat orangnya, ini orang zalim, orang fasik, orang yang tidak sholat, terjadi sesuatu, itu sihir atau hipnotis namanya, bukan karamat. Ini Allah melanjur, istidros, Allah lanjur kepada orang itu supaya orang itu tetap di dalam kesesatan, ya, di dalam kezaliman, malah dia merasa hebat, tambah tinggi kesombongannya, ya. Nah, ada juga Allah zahirkan af'alnya, kudrat iradatnya, kehendaknya kepada orang yang mengaku jadi nabi, padahal bukan nabi. Dia mengaku, aku ada punya keistimewaan, katanya, aku ada punya mukjizat, katanya, atau kata pengikutnya, seperti terjadi kepada Musailimatul Kadzdzab. Ini seorang perempuan di zaman Rasulullah mengaku juga sebagai nabi. Aku bisa menghasilkan sesuatu yang seperti Muhammad, katanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meludah ke dalam sumur yang airnya sedikit, maka air sumur yang sedikit tadi naik menjadi banyak. Oh ya, melimpah ruah. Itu air sumur. Kata Musailimatul Kadzdzab, aku juga bisa. Mana air sumurnya? Yang sedikit airnya aku meludahinya. Diludahi oleh Musailimatul Kadzdzab. Yang airnya tadi sedikit langsung kering. Bukan bertambah, langsung kering. Ini namanya ihanah. Allah menghinakan kepada orang itu, ya. Nabi menyapu muka sahabatnya yang matanya buta sebelah. Disapu Nabi, ya, langsung matanya yang buta sebelah tadi bisa melihat, ya, tidak buta lagi, kembali sebagaimana semula. Nah, kata Musailimatul Kadzdzab, aku juga bisa. Di mana orangnya yang buta sebelah, aku menyapunya. Didatangkanlah orang yang matanya buta sebelah, disapu oleh Musailimatul Kadzdzab, ternyata buta keduanya. Nah, ini lain, menyalahi adat juga, tapi ini namanya ihanah, penghinaan, ya. Nah, jadi harus tahu kita, lihat orangnya dulu, ya. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang punya ilmu hipnotis, ilmu sihir. Jangan sampai dikira itu karamat, lihat orangnya, ya.
apalagi ilmu-ilmu yang sesat, yang tidak sholat lagi, umpama. Nah, ini aku ada punya karamat, ya, kata gurunya yang sesat, yang tidak sholat. Lihat, ini nanti aku sholat ya. Ketika dia sholat, langsung sejadahnya itu naik 1 jengkal atau 2 jengkal. Nah, ini karamatku. Jangan tertipu, itu adalah jin yang melakukannya. Dia punya sahabat jin, dia perintah sahabatnya itu jin. Nanti ya di tengah orang banyak, ketika aku sholat, angkat sejadahku 2 jengkal, umpama. Wah, sudah langsung kita mengikut itu guru yang sesat. Berarti ini ilmunya benar, padahal itu tidak benar, itu adalah jin. Ya, nah, zaman sekarang macam-macam lah cara mereka menipu manusia, menipu umatnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dia punya pengikut banyak. Dia cari jalan, dia sahabati jin. Jin itu diperintahkannya kalau dia mengisap rokok, umpama asapnya itu dia suruh sahabatnya jin tulis nanti lafaz Allah. Nah, begitu keluar asapnya dari lubang hidungnya, ya, keluar daripada lubang hidungnya bertulis Allah. Nah, ini waspadalah. Itu lihat dulu orangnya, ya. Kalau tidak sholat, apalagi dia punya ilmu, punya pendapat, punya pelajaran bahwa sholat itu cukup asal ingat, tidak ada syariat lagi, digugurkannya syariat. Ada keistimewaan, ada sesuatu yang menyalahi adat, itu adalah sihirnya atau itu pekerjaan setan, pekerjaan jin, ya. Nah, ini kita harus waspada, harus bisa membedakan mana keramat, ya, mana sihir, hipnotis, ilmu hitam dan lain-lain. Nah, mana juga yang namanya mukjizat, mana juga yang namanya istidros. Ya, itu kalau terjadi kepada Rasulnya Allah namanya mukjizat. Ada orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, padahal dia bukan nabi, bukan rasul. Terjadi sesuatu yang menyalahi adat, itu namanya ihanah. Nah, namanya Allah menghinakan. Nah, ini abah guru sekumpul diberi Allah karamat, ya, banyak karamat beliau. Di antaranya daripada karamat beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah yang diceritakan oleh salah satu istri beliau. Pada suatu malam, guru sekumpul ingin memakan ikan baung, sedangkan ikan itu hanya dijual di pasar pada siang hari sahaja. Yang sulitnya saat itu bukan musimnya. Tapi tidak lama kemudian ada seorang mengetuk pintu rumah. Salah seorang istri beliau pun beranjak membuka pintu. Ternyata tamu itu memberikan hadiah berupa ikan baung untuk guru Zaini, untuk abah katanya. Nah, ini karamat, ya. Langsung apa yang diinginkan Allah kabulkan, ya. Padahal belum musim ikan baung. Dan kalau seandainya musimnya juga, orang berjual hanya di pasar sahaja di waktu siang. Ini malam. Nah. Dan lagi setengah daripada karamat beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu yang dirasakan langsung oleh masyarakat Martapura pada suatu musim kemarau panjang. Ini terjadi nih sekitar tahun 1982, di mana hujan sudah lama tidak turun, menyebabkan sumur-sumur sudah hampir mengering semuanya. Segenap warga pun cemas.
dan sangat berharap hujan segera turun membasahi bumi. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau mohon minta doa agar hujan segera turun. Kemudian lalu beliau keluar rumah dan menuju ke sebuah pohon pisang yang berada di dekat rumah beliau. Lalu beliau goyang-goyangkan pohon pisang tersebut, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Nah, ini karamat. Pohon pisang digoyang-goyang, langsung Allah datangkan hujan dengan derasnya. Nah, tapi di hati Abah Guru mungkin Sidin ada hubungan sama Allah. Ya Allah, turunkan hujan. Nah, begitu digoyang pohon pisang, langsung tidak lama hujan begitu derasnya. Ya, ini karamat. Banyak wali-wali seperti itu, banyak, ya, tidak sedikit wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi setengah daripada karamat beliau, ketika beliau sedang menghadiri selamatan dan kemudian disuguhi jamuan oleh sahibil bait, nampak pada ketika itu jamuan yang disuguhkan kepada beliau itu hampir habis termakan oleh beliau. Namun setelah piring yang tempat makanan tersebut diterima kembali oleh yang melayani ketika itu, ternyata makanannya yang nampak hampir habis tadi masih banyak bersisa dan seakan-akan tidak termakan oleh beliau. Jadi makanan yang dimakan beliau itu kembali ada lagi, ya. Padahal dimakan, dilihat oleh yang hadir hampir habis makanan yang ada di piring beliau. Begitu diterima piringnya yang kosong tadi, langsung ada yang seakan-akan tidak dimakan, padahal dimakan. Ya, ini karamat. Ya. Bahkan ada wali Allah Subhanahu wa taala memegang kain. Kain itu cuma sejengkal, ya kurang lebih lah. Dia mau bikin baju jubah. Kata tukang jahit, oh tidak cukup ini kainnya Pak. Kainnya cuma sedikit, tidak sampai setengah meter. Bilangnya coba aja ukur. Ya, diukur berpanjang, diukur berpanjang, diukur berpanjang. Akhirnya cukup 1 lembar jubah. Bahkan dipanggil lagi muridnya, ayo kamu mau bikin baju, ayo ukur. Ini kain, diukur lagi sampai beberapa lembar. Nah, ini karamat. Orangnya soleh, orangnya alim, orangnya ahli ibadat. Ya. Itu kalau kita pergi haji, ya. Kadang-kadang di sumur Zam-Zam itu, kalau dulu ya, di sumur Zam-Zam itu kadang-kadang ada orang minum air Zam-Zam, ya. Begitu diminum air Zam-Zam ada sisanya separuh atau lebih atau kurang, yang lain mengambil itu sisanya tadi diminum, ternyata adalah madu yang paling lezat. Nah, madu jadi madu. Ada juga yang meminum, ternyata adalah yang diminumnya itu susu yang paling bersih, tidak ada istilahnya itu apa, buihnya tidak ada, paling bersih dan paling lezat, paling nikmat. Nah, jadi begitu dia mau minum, apa yang dikehendaki, hendak minum susu jadi susu, hendak minum madu jadi madu, padahal air Zam-Zam yang diminum, ya. Tapi untung ada orang yang tawadhu, orang yang merendahkan diri, ingin mengambil bekas orang, diminumnya ternyata juga itu madu rasanya, ternyata itu susu rasanya, ya. Nah, untung dia mau mengambil berkah, ya. Banyak lagi itu para wali-wali Allah, macam-macam ya karamat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.